Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang menarik untuk di hold selamanya atau bahkan bisa diwariskan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Kerugian kamu tanggung sendiri. Untuk aspek pertama, analisa harga saham dan valuasinya. Kita akan membahas saham BMRI. Bisa teman-teman lihat di sini, dari aspek probabilitas dalam 5 tahun terakhir, kenaikannya adalah 80%. Artinya, dari 5 tahun, 4 tahun mengalami peningkatan, dan hanya di tahun 2020 yang mengalami penurunan. Untuk probabilitas kenaikan terbesar ada di bulan April, di bulan Agustus, dan di bulan Oktober. Sedangkan probabilitas kenaikan terendah adalah di bulan Mei, dengan angka yang hanya 20% saja. Sekarang kita akan lihat dari historical PBV-nya. Saat video ini dibuat, PBV sekitar 2,23 kali, dan itu setara dengan PBV pada saat tahun 2018. Memang jika dilihat di sini, PBV saat video ini dibuat di atas rata-rata PBV yang hanya 2 kali saja. Sekarang kita bandingkan dengan harga sahamnya. Di tahun 2018, dengan PBV 2,3 kali, harga saham BMRI sekitaran 3.462. Dan di tahun 2023, dengan PBV yang sama 2,23 kali, harga saham BMRI adalah 5.825. Nah, ini menarik karena hanya dalam waktu beberapa tahun saja harga saham BMRI mengalami peningkatan yang signifikan, tapi valuasinya tidak mengalami perubahan. Itu artinya kinerja perusahaan dari aspek laporan laba rugi maupun dari aspek neraca keuangan dan lain sebagainya mengalami peningkatan yang luar biasa. Sehingga meskipun harga sahamnya naik dari 3.400 ke 5.800, valuasi PBV-nya tidak mengalami perubahan. Nah, harga 3.400 tahun 2018 setara dengan harga 5.800 tahun 2023 terkait aspek PBV-nya. Pertanyaannya, dalam jangka panjang, harga saham BMRI bisakah ke 10.000? Menurut saya pribadi, bisa saja jika melihat historical kinerja yang sangat cemerlang. Poin kedua, proyeksi dividen. Nah, untuk EPS sebelumnya, jika dibandingkan dengan EPS proyeksi tahun 2023, diharapkan BMRI mengalami peningkatan laba sekitar 26,5%. Jika kita tuangkan dari aspek dividennya, dividen sebelumnya yang dibagikan 264. Dan jika diproyeksikan dengan peningkatan 26%, maka proyeksi dividennya akan diterima sekitar 334. Dengan asumsi harga saham 5.800, yield sebelumnya adalah 4,6% dan diproyeksikan memiliki yield 5,8% apabila membeli saham ini di harga 5.800 dan perusahaan membagi dividen 334 di tahun 2024 nanti. Tapi kita lihat saja apakah realisasinya lebih tinggi atau lebih rendah dari proyeksi yang saya buat 1 tahun sebelumnya. Poin ketiga, kinerja Q3 tahun 2023. Nah, kita lihat pertama dari aspek kreditnya yang mengalami peningkatan dari 1.107 triliun menjadi 1.223 triliun. Peningkatan kredit ini diharapkan meningkatkan pendapatan bunga perusahaan. Terkait aspek kualitas kreditnya, bisa teman-teman lihat di sini, kredit lancar perusahaan adalah 1.184 triliun. Dibandingkan dengan total kreditnya berarti sekitar 97% kredit merupakan kredit lancar. Dan hanya sebagian kecil dari kredit perusahaan yang dikategorikan sebagai kredit yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Kemudian kita lihat dari aspek dana pihak ketiganya. Teman-teman bisa lihat dana pihak ketiga mengalami sedikit penurunan. Untuk aspek gironya mengalami penurunan, untuk aspek tabungan mengalami peningkatan, dan untuk aspek depositonya mengalami penurunan. Jika dilihat lebih jauh, total kas perusahaan mungkin tidak akan bergerak signifikan. Untuk aspek ekuitasnya bisa teman-teman lihat di sini mayoritas didominasi oleh saldo labanya, yaitu saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 175 triliun rupiah, angka yang sangat besar. Terkait kinerja laba ruginya, total pendapatan bunga dan syariah mengalami peningkatan dari 81 menjadi 98 triliun rupiah. Dan ada juga yang menarik, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilainya mengalami penurunan dan hal ini tentu akan mendongkrak laba perusahaan. Di samping itu, total beban bunga dan beban syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 17,2 menjadi 26,1 triliun rupiah.
Kita lihat dampaknya. Laba bersih perusahaan mengalami peningkatan dari 30,6 menjadi 39 triliun di Q3 tahun 2023 ini. Dan ini merupakan salah satu laba perusahaan terbesar di Indonesia. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa kepemilikan dari komisaris atau direksi perusahaan yang terbesar adalah di Bapak Ahmad Siddiq dengan kepemilikan sebanyak 8,7 juta lembar saham. Jika dirupiahkan dengan harga saham 5.800, itu artinya sekitar 50 miliar rupiah. Dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini merupakan salah satu sentimen positif di mana top manajemen punya kepemilikan saham yang mereka pimpin. Poin kedua, Bank Mandiri merupakan perusahaan yang memiliki kepemilikan di Bank Syariah Indonesia dengan porsi yang paling besar, yaitu 51,47%, lebih dari setengah. Dan poin ketiga, harga saham BMRG mengalami peningkatan yang konsisten baik dalam 1 tahun, 3 tahun, maupun 5 tahun terakhir. Topik kelima, hal minus tentang saham ini. Yang pertama, milik pemerintah sehingga rawan dengan hal yang berbau politik. Poin kedua, banyak pelaku pasar yang lebih melirik BRI dibandingkan Mandiri untuk saham bank BUMN. Poin ketiga, jumlah kepemilikan saham top manajemen tidak sebanyak BCA. Dan poin keempat, jika dibandingkan sejak tahun 2020, valuasi PBV saat ini sudah termasuk tinggi terkait historical PBV-nya. Demikianlah pembahasan singkat saham BMRI. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, untuk video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nemu saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.